Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya ajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Hukum Kasih, yang akan kita dasari dari kitab Ulangan 5 ayat 22 sampai dengan 33, dan dari surat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri secara lengkap di rumah masing-masing. Nah, saudaraku, setiap peraturan apapun yang dibuat pasti ada tujuannya. Betul kan, saudaraku? Iya, pasti. Tujuannya adalah untuk kebaikan, baik diri sendiri ataupun orang lain, dan bahkan untuk seluruh alam semesta. Misalnya, saudaraku, adanya larangan menebang pohon, terlebih di hutan. Kalaupun terpaksa ingin menebang, ada peraturannya. Misalkan jika menebang satu pohon, berarti si penebang itu harus menanam 1000 bibit pohon. Nah, di sini apa yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian hutan itu, supaya orang tidak sembarangan menebang pohon, supaya orang tetap memeliharakan hutan yang ada, yang bukan hanya untuk mereka ataupun kelompok mereka, tetapi juga untuk anak cucu semua bisa menikmatinya. Dengan reboisasi, penanaman kembali pohon-pohon tersebut, hutan menjadi lestari, hutan akan tetap terjaga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak tahu dan bahkan kenal dengan aturan yang Tuhan berikan atau perintah yang Tuhan berikan, yang kita kenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan, yang dalam bahasa Inggris tentu kita tahu disebut the 10 commandment, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan dasatitah. Nah, tentu setidaknya kita pernah mendengar, bahkan mungkin berkali-kali kita mendengar tentang 10 perintah Tuhan tersebut yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, seperti dalam kitab Ulangan 5 ayatnya yang ke-22. Dan tentu kita juga mengamini perintah itu berlaku juga bagi kita umat Tuhan pada saat ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan menjadi tertib, teratur, menjadi baik, tidak semaunya sendiri. Nah, saudaraku, 10 perintah Tuhan ini juga kita kenal dengan hukum kasih. Mengapa disebut hukum kasih? Tentu kita semuanya tahu bahwa inti dari 10 perintah Tuhan itu diringkas oleh Tuhan Yesus, seperti yang ada di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40, yaitu berisi tentang kasih. Yang pertama, kasih kepada Allah, dan yang kedua adalah kasih kepada sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudaraku, dalam kitab Ulangan secara khusus pada pasal 5 ayat 32
sampai dengan 33 mengatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, saudaraku, senada dengan kitab Ulangan yang kita baca tadi dari surat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-12 memberikan contoh-contoh nyata dari hukum kasih yang bisa kita lakukan dengan seia, sekata, seperasaan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi saudara-saudara kita, saling menyayangi, rendah hati. Di antaranya yang pertama, seperti yang ada di dalam ayat 9, nanti Ibu Bapak Saudara bisa baca sendiri. Intinya yang pertama mengajarkan kepada kita janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua, saudaraku, yang terdapat pada ayat yang ke-10, yang intinya mengajarkan kepada kita harus menjaga lidah terhadap yang jahat. Karena orang bilang lidah itu lebih tajam daripada apa? Ya, betul, pedang bermata dua. Dan juga kita diajarkan yaitu harus menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena melalui mulut yang menipu bisa merugikan orang lain. Melalui mulut yang membual itu bisa menyesatkan orang lain. Dan yang ketiga, dari ayat yang ke-11, yang intinya mengajarkan kita, yaitu harus menjauhi yang jahat, melakukan apa yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mengapa kita harus melakukan perintah Tuhan tersebut? Jika kita perhatikan dari surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, di sana mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin sungguh-sungguh menjadikan kasih dasar dari setiap pikiran, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan sepanjang hayat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang bersama-sama boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk semakin dapat menerapkan hukum kasih. Hukum kasih tidak hanya untuk kami ketahui dan untuk kami pelajari, namun juga harus kami terapkan dalam hidup kami.
agar kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan kekuatan kami. Dan juga hukum yang sama, yang kedua, yang bunyinya mengasihi sesama manusia, agar kami mengasihi saudara kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami selalu rindu Tuhan untuk boleh semakin dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.